Kalau kalau sebelumnya ada yang tamat D3 dan S1, berarti udah 2 kali dia nyiapkan kajian akademis ya, kajian akademis. Oke, baiklah kita sepakati dulu ya, apa makna daripada tinjauan pustaka ya. Kenapa saya ingatkan kesepakati dulu ya, atau memahami dasar-dasar konten daripada tinjauan pustaka tadi. Kenapa? Karena masih banyak ditemukan tinjauan pustaka yang agak ya prinsipnya ya kontennya itu tidak sesuai gitu ya. Bahkan nanti saya akan sampaikan ada satu mahasiswa yang sedang kami bimbing ya, itu juga masih salah proposalnya. Jadi kemarin juga sudah saya ingatkan. Kenapa? Karena tidak benar. Dia membuat tinjauan pustaka, tetapi di tinjauan pustaka itu ada hal yang lain. Atau dengan kata lain, kajian konsep daripada penelitiannya. Nanti saya lihatkan ya contohnya ya. Jadi tinjauan pustaka, namanya tinjauan pustaka itu diingat. Artinya kita melakukan referensis ya, melakukan literatur review. Artinya apalagi semua yang ada di tinjauan pustaka itu harus berdasarkan sumber tertentu. Jadi akan sangat aneh rasanya bab tinjauan pustaka itu ada paragraf-paragraf yang tidak ada sumbernya. Itu ingat aja ya, karena dia tinjauan pustaka, jadi at least setiap paragraf itu ada satu sumber rujukan ya. Nah, itu kita ingat. Oke, jadi gini ya, nanti saya lihatkan contoh-contoh yang keliru ya. Jadi tinjauan pustaka itu pertanggungjawaban ilmiah tentang apa yang kita telaah. Yang kita telaah tentu mengenai tema yang kita kaji kan, bukan yang lain. Jadi pertanggungjawaban ilmiah apa yang sudah kita telaah. Nah, maknanya tentu tidak boleh ya. Nah, itulah anehnya dalam akademis, tidak boleh kita membuat tinjauan pustaka yang tidak pernah kita baca bukunya atau sumbernya ya. Kesalahan banyak terjadi ya, terutama sekali dari kontennya ya, apalagi kalau itu diambil dari sumber ya yang sebelumnya, yang orang yang mengambil sumber sebelumnya lagi itu dari memiliki keterbatasan misalnya ya, misalnya bahasa Inggrisnya pas mungkin tidak cukup kuat untuk menerjemahkan suatu artikel. Jadi diterjemahkannya, diformulasikannya kalimatnya yang mungkin menyimpang dari makna aslinya. Kita tidak tahu ya, tidak tahu, kita akan menggunakan sumber rujukan yang sama dari orang itu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau hanya merubah statement atau menggunakan statement yang ditulis orang itu ya. Kalau kita mau menggunakan referensi yang digunakan oleh seseorang, carilah artikelnya. Itu dia ya. Oke. Jadi intinya, kalau tidak pernah kita baca, itu jangan kita gunakan sebagai sumber rujukan. Ya, makanya di awal kelas saya ingatkan, atau kita sama-sama dan ingatkan, berupaya sebanyak mungkin mencari ya informasi yang berkenaan dengan tema yang kita kaji tadi, sehingga nantinya apa yang terkandung di tulisan kita itu adalah hasil ya, atau dengan kata lain berdasarkan dukungan yang kuat ya. Oke. Jadi tidak boleh ya, kita sangat dilarang ya, sangat dilarang menggunakan sumber rujukan yang diketik orang yang merujuk itu. Kita ambil daftar pustakanya, kita ketik daftar pustakanya. Itu yang salah kita. Ya. Kenapa? Karena kita belum tahu, yakin, atau belum bisa diyakini 100% apa yang ditulis seorang itu
betul gitu ya, itu saja, ya kan? Tapi jurnalnya kadang mahasiswa juga nanya, tapi kan sudah terbit di jurnal yang bagus, Pak. Betul. Hasil penelitian orang yang kamu baca itu yang Anda tulis, ya. Oke. Kebenaran yang ditemukan dapat diposisikan. Nah, ini sedikit kalimatnya mengundang pertanyaan, ya. Kenapa? Karena memang saya sengaja untuk menulisnya demikian. Ya, kebenaran yang ditemukan dapat diposisikan di atas kebenaran yang sudah ada. Nah, ini maknanya. Jadi dua poin ini ya sangat penting dipahami. Kenapa? Karena banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, terlepas daripada teknik membuat kalimatnya ya, kalimat, teknik citasi dan lain-lain. Apa makna dari yang di sini? Yang kedua ini artinya tinjauan pustaka yang kita buat, misalnya ada 8 lembar, ada 6 lembar, ya, tentunya, ya, isinya itu berkenaan dengan parameter-parameter yang akan kita kaji, ya. Nah, jadi itu kuncinya, ya. Jadi apa parameter atau fokus yang akan kita selesaikan, ya, apa parameter-parameter uji yang akan kita kaji. Jadi membuat subbab, nah, kan gitu ya, karena tinjauan pustaka kan dibuat per subbab ya, subbabnya itu dibuat ya kan sedemikian rupa relatednya, berkenaan dengan parameter-parameter uji kita, sehingga nantinya apa yang kita ceritakan di tinjauan pustaka itu bisa kita gunakan sebagai bahan pembanding sewaktu kita mendiskusikan hasil. Itu dia. Ya. Jadi bukan cerita asal ya, asal cukup saja ya, tetapi gunakanlah ya, ya, informasi-informasi yang ada dalam daftar pustaka tadi, di tinjauan pustaka tadi, ya, berkenaan atau akan Anda gunakan nanti sebagai materi atau bahan diskusinya. Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya manajemen SDM, ya kan, kita akan mengukur kepuasan misalnya, satisfaction misalnya kan, tentu ada di subbab tinjauan pustaka itu satisfaction misalnya kan. Kalau misalnya kita akan penelitian brand awareness misalnya kan, ya, brand awareness, tentu akan ada di tinjauan pustaka itu tentang cerita atau subbab tentang brand awareness misalnya kan. Nah, jadi gitulah kira-kira ya. Jadi gunanya gitu. Kenapa ini saya buat yang dua ini? Ini sebetulnya kalau orang mengajarkan tinjauan pustaka itu lebih teknis langsung ya. Jurnalnya, bagaimana mensitasinya, bagaimana membuat paragrafnya. Jadi dua ini harapannya ya, dengan memahami makna daripada tinjauan pustaka ya, jadi Anda betul aware sewaktu menyiapkan tinjauan pustaka ya. Di pertanggungjawaban ilmiah, apa yang kita baca, apa yang kita telaah, kalau yang tidak kita telaah jangan digunakan sebagai sumber rujukan ya. Oh, kita baca dari jurnal A. Jurnal A itu ada tinjauan introduction-nya didukung oleh 10 rujukan. Kan biasa model itu kan jurnal kan? Diambillah semua yang 10 tadi. Itu yang menyalah namanya kan? Menyalah namanya. Kalau mau ambil 10 tadi, cari yang 10 jurnalnya tadi. Itulah aturan akademis. Kemudian sumbernya. Nanti kita lihat sumbernya ya. Sumbernya boleh. Ini boleh ya. Boleh dari buku-buku. Tentu buku-bukunya terkini, boleh. Tapi upayakan sumbernya itu dari jurnal. Ya, jurnal. Dalam
jumlah terbatas bolehlah tesis dan disertasi, boleh. Ya, tetapi sangat disarankan mengurangi atau menghindarilah, ya. Ini masih digunakan tidak apa-apa, cuman jangan sampai tesis dan disertasi itu pula yang utama. Kenapa? Karena tesis dan disertasi ini juga sudah diterbitkan. Gunakanlah ya jurnal yang diproduksi oleh orang tadi. Gunakanlah tesis yang sudah diterbitkan artikel yang merupakan produk daripada disertasinya ya. Nah, jadi ini dalam jumlah terbatas masih boleh, tapi saya sangat sarankan untuk menggunakan jurnal atau tesis yang merupakan luaran daripada disertasi. Kenapa? Langsung saja ya. Kenapa buku tesis disertasi ini sangat kurang disarankan gitu ya untuk penulisan ilmiah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mereviewnya. Itu dia. Oke. Tesis disertasi diperiksa hanya oleh pembimbing. Orang yang kita kenal, ya. Orang yang kita kenal memeriksa hasil karya kita kan, sehingga ada bariernya, pembatasnya untuk mengevaluasi dengan free of interest gitu. Kalau saya membimbing mahasiswa kadang-kadang ya, udahlah kasihan saya mahasiswa ini, udah saya tanda tangani kan, disertasi juga gitu, udahlah udah cukupnya ini kan. Kalau jurnal yang baik itu tidak. Jurnal ada direview oleh orang yang tidak kita ketahui. Makanya jurnal sangat disarankan sebagai sumber rujukan. Buku juga demikian. Apalagi buku ya, tesis disertasi ada yang membacanya sebelum diterbitkan. Ya, buku tidak ada yang membacanya kecuali buku-buku yang diterbitkan oleh publisher besar. Ada yang editnya. Ya, kalau buku-buku banyak di Indonesia, buku diketik oleh pembuatnya langsung dikirim ke percetakan, terbitlah dia. Ya, tanpa ada yang mengevaluasi keilmuannya, ya kan? Nah, berhati-hati, ya. Kalau memang sudah dipercaya bukunya di keilmuannya, silakan digunakan, ya. Tapi jangan sampai buku-buku yang kita khawatirkan, penulisnya itu bukan orang yang kompeten di bidangnya, belum ada dia menulis jurnal, misalnya ya. Anda bisa cek nanti, misalnya buku ditulis oleh si X gitu. Anda akan merujuk buku itu, ya kan? Smart people ya, smart student atau smart scientist akan ngecek nih. Diceknya dulu, dicobanya mengetik di Google Scholar atau di mana-mana ya, di Google, diceknya nama orang penulis itu. Nggak pernah ada namanya ditemukan menerbitkan jurnal dan lain-lain. Nggak usahlah gunakan sebagai sumber rujukan ya, walaupun buku. Ya, nah jadi makanya buku juga kalau untuk jurnal-jurnal internasional nantinya kita terbitkan, ya kadang tidak boleh didukung oleh buku kadang-kadang. Ya, semuanya hampir rata-rata daftar pustakanya itu adalah jurnal. Ya, kemudian terkini, ya terkini itu untuk ya, jurnal dan keterbaruan ini, ya, keterbaruan daripada sumber rujukan ini bisa digunakan sebagai ya dasar mengevaluasi ya keterkinian hasilnya nantinya. Ya, kalau literatur pendukungnya itu udah 10 tahun yang lalu semua rata-rata di bawah sudah lewat dari 10 tahun 2013 misalnya ke bawah ya sudah dipastikan
hasil penelitiannya itu akan tertinggal. Kenapa? Karena dia membuat ya dasar, dia menyiapkan tesisnya itu adalah yang dokumen-dokumen yang sudah tua. Ya, sekali lagi. Lalu jumlahnya ya, jumlah sumber itu jangan minimalis ya, jangan minimalis. Waktu nulis tesis dulu, tamrin, waktu nulis tesis dulu berapa jumlah referensinya yang mendukung tinjauan pustaka. Ya misalnya untuk tinjauan pustakanya kan, mungkin ada 20 referensinya kan. Nah, jangan sampai nanti untuk menulis tesis lebih sedikit lagi dia kan. Nah, jadi upayakan lebih banyak ya. Dengan mencoba memulailah dari minggu kemarin mengumpulkan referensi 1 minggu, ya kan? 2 bulan sudah 10 itu, ya kan? Nah, jurnal, ya kan? Mungkin 1 minggu itu bisa 3. Kalau 3 1 minggu, 3 kali 5 sudah 15 ya, udah banyak ya. 3 kali berapa? 2 minggu 2 bulan, 3 kali berapa minggu itu? 3 kali 7 minggu, 8 minggu, sudah 20 ya. Oke, mungkin kalau 1 hari saja bisa puluhan dapat ya. Oke, jadi ini harus mendapatkan perhatian bagi kita ya. Jadi dibaca itu yang kita telah, itu yang kita gunakan ya. Kemudian yang berkenaan dengan parameter uji kita. Nah, ini baru teknisnya ya. Baru teknisnya. Ini esensi daripada tinjauan pustaka ya. Oke, teknisnya komprehensif ya, tinjauan pustaka komprehensif tentang aspek-aspek yang akan kita kaji. Ya, itu ingat. Makanya dia sangat berperan nanti ini ya, akan bisa ya, kebenaran yang sudah ditemukan dapat diposisikan di atas kebenaran yang sudah ada. Jadi kalau kita buat ya yang berkenaan dengan aspek yang kita teliti, bisa kita bandingkan ya. Oceanu dapat dulu sekian di tinjauan pustaka berdasarkan kajian ini ya, oleh si X di perusahaan ini menunjukkan bahwasanya gini-gini ini ya kan, faktor ini berpengaruh sekian persen ya, faktor ini memberikan kontribusi sekian persen. Nah, hasil penelitian kita berapa persen? Nah, jadi bisa kita gunakan tinjauan pustaka kita itu untuk pembandingnya ya. Jadi pendekatan utamanya apa? Hubungan antara variabel-variabel yang kita masalahkan, yang akan kita kaji. Ya, oke. Kemudian alur pikiran yang logis harus tetap terjaga. Nah, ini ya, ini teknis nanti saya buka ya di slide berikutnya. Jadi alur pikiran yang logis harus tetap terjaga. Ini ya. Kok nggak bisa ditulis ya? Kenapa ya? Oke, udah. Oke. Jadi alur pikiran yang logis harus tetap terjaga. Itu ya. Tetap terjaga, ya. Paragraf. Ya. Jadi sebelum kita nyiapkan tinjauan pustaka, buatlah dulu ya. Buatlah dulu apa pula ini. Oke. Ya. Dibuat dulu subbabnya. 21 itu apa?
Satu apa, ya kan? Ceritanya tentang apa? Sebab dua-dua, ya, tentang apa? Sebab dua tiga tentang apa, ya kan? Gitu dia. Sebab dua empat tentang apa, ya? Sebab dua lima tentang apa, ya kan? Ya, oke. Tidak harus sampai 25, 26, 27. Dan juga kadang orang membuat di bawah sebab ini ada A, ada B, bergantung kepada keperluan atau kebutuhan. Ya, tinjauan pustaka yang baik itu, ya kan, sebab-sebabnya ini, ya, juga mengikuti metode yang akan kita jalankan ataupun tahapan penelitian kita. Ya, biasanya juga dari yang general ke yang umum. Jadi kita tetapkan dulu apa kalimat utamanya di sini, ya. Jadi apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya tentang apa kita bercerita, itulah ya, tentang sebab apa, ya kan? Nah, di sini juga sebab apa, sebab apa, sebab apa, ya, seperti biasa, ya. Jadi tidak baru lagi ya. Kemudian setelah kita tetapkan ini, ya, kemudian kita buat ini ceritanya, paragraf satunya tentang apa, gitu kan? Paragraf satu tentang apa, paragraf dua tentang apa, dua tentang apa, ya kan? Ya, apa kalimat, ya? Nah, jadi sebentar. Ini ceritanya bukan kalimat utama ya, subbabnya. Nah, di sini apa kalimat utamanya ya? Kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya apa? Ya kan? Ini subbab ini ya, subbab. Tentang X, subbab X. Subbab. Subbab apa ya? Sebetulnya subbab ya. Oke, mana tahu ada yang sudah lupa ya? Nggak bisa ya? Subbab. Tentang apa? Silakan. Ini subbab juga tentang apa ya? Subbab. Itu juga ke bawah ya. Lain-lain ya. Lanjut ke bawah ya. Kemudian ini juga dibuat juga paragraf tiganya tentang apa? Tiganya. Tiganya tentang apa? Silakan. Kalimat utamanya. Nah, ini yang kita buat dulu ya. Kita coba. Kalau ininya apa patternnya ya, pattern ataupun apa ya, garis besar atau outline namanya. Outline ini sudah kita buat, akan mudah mencari ya informasi. Dan yang lebih penting apa tadi di sini ya, di kalimat keduanya ini, alur pikiran yang logis harus terjaga di sini. Jadi alur pikirannya harus terjaga. Kalau tidak nanti bolak-balik ya. Ya, jadi kita buat subbabnya apa, subbab satu, subbab dua apa, subbab dua tiga apa ya. Oke. Subbab 24 apa? Kemudian buat ini paragraf satu, paragraf dua, paragraf tiga, empat mungkin sesuai dengan kebutuhan informasi. Ya, tapi tadi sudah kita sepakati bersama ya kan? Sudah kita sepakati bahwasanya subbab itu ya sedapat mungkin nanti bisa kita gunakan ya sebagai bahan pembanding sewaktu kita diskusi nanti, atau berkenan dengan parameter-parameter uji kita. Ingat ya? Oke. Nanti kita kembali sini ya. Oke. Penulisan rujukan harus sangat diperhatikan ya, atau yang disebut juga dengan sitasi. Nanti kita lihat ya, apa makna sitasi, ya kan? Atau kesalahan-kesalahan nantinya, contoh-contoh yang salah.
ya, supaya tidak kita ikutin, ya. Penulisan rujukan harus sangat diperhatikan, ya. Jadi di dalam penyiapan tinjauan pustaka atau dalam merujuk, ya, ada 2 poin yang harus kita tambahlah pemahamannya. Yang pertama adalah teknik kerujukan, teknik atau style citasi. Yang kedua adalah memformulasikan kalimat orang. Ya, beratnya menulis adalah di dalam memformulasikan kalimat orang itu dalam bentuk kalimat kita. Oke ya? Oke. Jadi beratnya publikasi juga demikian. Banyak dosen-dosen yang tertunda profesornya juga demikian, lambat naik pangkatnya, ya. Kenapa? Karena apalagi saat ini, ya, saat ini apapun dokumen yang akan kita gunakan sebagai dokumen akademik untuk apakah itu naik pangkat dan lain-lain atau publikasi, semua dokumen itu harus dicek similarity-nya. Similarity itu artinya kesamaan tulisan kita, paragraf kita dengan yang sudah diterbitkan orang. Ya, kalau kita membaca jurnal A, kita mau mengambil suatu paragraf di jurnal A atau buku di buku A, akan kita ketik ke proposal kita atau tesis kita. Kita harus memformulasikan dalam bentuk kalimat kita. Itu yang disebut juga dengan parafrase. Ya, buatlah itu catatannya, ya. Jadi ada teknik citasi dan ada teknik parafrase. Semua penulis harus melakukan itu. Ya. Bahkan di beberapa perguruan tinggi sudah membuat peraturan akademisnya. Kalau S1 misalnya similarity dokumen dia itu 30% atau 40% misalnya. S2 25% misalnya kan. S3 15% misalnya, ya. Nah, jadi ada suatu aplikasi, ya, aplikasi yang bisa digunakan untuk memeriksa tulisan kita di sistem dibandingkan dengan yang sudah ada terbit. Nah, itu ya. Nah, kami pun kebetulan Bapak di LIPI HKI, ya, yang membantu publikasi dosen dan mahasiswa. Nah, di LIPI HKI ini nantiasa memberikan bantuan kepada mahasiswa tadi, ya, untuk pengecekan similarity namanya. Sistemnya yang kita gunakan itu adalah yang umum dan sangat baik, cukup baik, ya, sangat baik. Itulah Turnitin. Nah, coba catat saja dulu Turnitin, tulisannya biasa saja, Turnitin, ya. Nah, mungkin minggu depan nanti Bapak lihatkan bagaimana sistem kerja daripada Turnitin, ya. Bagaimana hasilnya. Jadi, ya, jadi kita harus menggunakan rujukan tadi, ya, rujukan teknik citasi, ya. Kemudian teknik penulisan. Nah ini memang perlu apa? Kalau sudah terbiasa kita, ya, nulis yang ini, ya, teknik penulisan ini, kalimat ejaannya itu harus ejaan EYD, ya, gunakanlah ejaan yang disempurnakan. Mudah kalau kita terbiasa menulis atau kita terbiasa yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Subjek, predikat, objek tetap, baru keterangan. Nah, jangan smear, jangan kabur, ya, jangan kabur subjeknya. Oke. Ini teknis, ya, teknis penyiapan. Dia tidak perlu, ya, tidak perlu seluruh aspek, ya, penelitian. Fokuskan kepada parameter uji kita.
Kemudian pengertian-pengertian dasar atau kependekan-kependekan harus jelas stenfonya. Misalnya BPS. Sebelum kita pendekkan BPS harus ada Biro Pusat Statistik atau terminologi yang lain. Ya, oke, PBB. Apakah PBB yang kita maksud United Nation atau persatuan, ya kan? Yang lain-lain harus dijelaskan. Uraian panjang lebar yang sistematika seperti menulis buku tidak diperlukan. Ya, oke. Jadi yang berkenan. Sekiannya cukup terbaru. Nah, saya coba lihatkan beberapa contoh, ya, dan di mana salahnya. Oke, ya, oke. Langsung sini ya. Oke. Ini contoh salah satu bab tinjauan pustaka. Bisa melihat semua ya? Bisa kan? Oke. Bisa, Pak. Oke, coba lihat dulu. Ini bab tinjauan pustaka di atasnya ya. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka. Saya lihat, apa yang salah? Ini tesis magister. Ya, magister pasca sarjana. Ya, magister manajemen kalau nggak salah saya dulu ini ya. Oke. Ini udah tahun berapa Bapak kopi ini ya? Waktu Bapak masih di bukan, MM ya. Oke. Kira-kira apa yang salah? Nanti kan kita akan buat proposal kan dan tesis kan. Kira-kira apa yang salah? Kalimat utamanya, Pak. Kalimatnya. Kenapa kalimatnya? Kalimat utamanya. Iya, kenapa? Dia langsung apa namanya sumber referensi. Mungkin Oke. seharusnya kalimat awal dulu lah terkait apa ya. Oke. Oke. Oke, siapa lagi idenya? Yang lain munculkan ide. Ya, munculkan ide. 2.1 harusnya 2 bukan angka Romawi. Oke. Ya, apalagi? Nah kan. Biasanya babnya kita bab 2 saja ya. Kedua betul itu. 2.1. Izin Pak. Biasanya Izin. Ya, silakan. Biasanya Silakan. teori dulu Pak, baru penelitian terdahulu Pak ya. Oke. Ada ide ya? Nanti kita diskusikan ya. Oke. Siapa tadi? Matius ya? Oke. Noven? Coba Noven. udah sama tadi Pak, sama Pak Matius. Oke, Matius ya. Oke, apa lagi? Ada lagi? Oke. Biasanya Bapak dulu ya, waktu tatap muka, tapi 3 tahun belakangan kan nggak ada lagi kuliah tatap muka deh. Oh iya, ada. Semester kemarin Bapak fully tatap muka dengan angkatan sebelumnya, ya kan? Fully, ya kan? Tatap muka. Oke, ini kita fotokopikan, kita bagikan ke mahasiswa. 2 lembar, 3 lembar masing-masing. Cari yang salah. Gabungkan satu sama lain dari tinjauan pustaka sampai yang akhirnya kebagian beda-beda ya, beda-beda fotokopi, nanti digabungkan yang salah-salah. Nah, dibagikan lagi kepada yang lain, ya kan, untuk pegangan agar tidak diulangi. Oke, anyway. Oke. Kita diskusikan tadi tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka, penelahan ya. Oke. Pertanggungjawaban orang itu terhadap yang sudah dikajinya. Dan isi atau apanya, konten daripada tinjauan pustaka itu tentu ada sumbernya. Tentu dari penelitian terdahulu. Tentu dari yang sudah diterbitkan orang. Ya. Jadi tidak perlu tinjauan pustaka itu ya kita buat penelitian terdahulu, semua yang ditinjauan pustaka yang terdahulu. Itu kuncinya. Oke? Bang? Oke. Apa kira-kira yang akan kita kaji di sini? Buatlah 21 itu, ya kan? Di sini tentang apa ini?
Nah, permasalahan dinas pendidikan lambatnya penyelesaian suatu pekerjaan. Hmm. Hmm. Apa kepemimpinan kan? Ya kan? Nah, jadi apakah ini komunikasi, kepemimpinan, iklim organisasi buat di sini? Ya, iklim organisasi. Ya, oke. Jadi temanya tadi, subbab tadi fokus dia. Ya, kalau penelitian terdahulu, seluruh penelitian terdahulu di dalam tinjauan pustaka. Oke. Kemudian ini ada beberapa kesalahan di sini. Kalau kita menulis paragraf, ya kan? Paragraf. Untuk tesis disertasi kajian akademik itu efisien, efektif. Ya, dan pembaca biasanya udah tahu. Kalau kita buang ini, melakukan penelitian dengan judul-judul gini, itu akan muncul di daftar pustaka nanti kan, judul daripada tesisnya, judul skripsinya. Ya, jadi ininya tidak perlu. Judul komunikasi langsung Trisnawati tahun 2008 kan dalam kurung, betul ya, melaporkan bahwasannya permasalahan pada dinas ini kan langsung itu ya, jadi nggak perlu judul-judul ini diapakan ya. Kadang-kadang juga mahasiswa menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati itu tidak perlu kita ketik menurut penelitian yang dilakukan oleh, langsung saja Trisnawati, ya kan? Oke, tadi ada yang pendapat tadi ya, sebaiknya ini di belakang katanya ya. Oke, boleh, sitasi itu boleh di awal, boleh di belakang ya. Cuman karena ini baru paragraf pertama ya, baru paragraf pertama, akan lebih ya, akan lebih eloknya, akan lebih tepatnya tidak diawali dari sitasi seperti ini, di belakang diletakkan ya, cocok itu. Cuman paragraf berikutnya tidak ada aturannya, boleh di depan, boleh di belakang ya, boleh di tengah. Yang penting setiap paragraf itu ada sitasinya. Oke, itu dia ya kuncinya. Jadi jangan sampai ada paragraf yang tidak ada sitasinya. Makanya ini salah ya, ini salah. Bapak lupa tesis ini ditandatangani tahun berapa ini, tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 2015 ya. Oke. Ya, nah, jadi ini tesis yang sudah ditandatangani. Ya, artinya apa? Tesisnya belum disusun, belum memenuhi ya kriteria atau standar yang baik. Inilah yang contoh. Ya, contoh yang kurang terperiksa atau terkoreksi oleh pembimbing dan penguji. Makanya kemarin kan ada di slide nomor berapa, dekat-dekat yang apa ya, di pertengahan ya, slide-nya kan Bapak ada slide-nya ya kan, bahwasanya pembimbing itu lebih ya kan, lebih tugasnya itu lebih kepada pencapaian target tujuan daripada penelitian. Hal-hal yang bersifat teknis, bahasa, sitasi, format, itu lebih banyak tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya. Nah, itu saja dia. Jadi sekedar mengingatkan kepada Anda. Nah, inilah jadinya ya, yang paragraf ini tanpa ada rujukan, independen dia sendiri ya.
jadi ini juga salah. Ya, asumsi kita ini adalah bagian daripada paragraf sebelumnya. Ya kan? Oke. Jadi mereka tidak paham. Yang menulis tidak paham, yang memeriksa juga kurang. Ya, kurang komprehensif. Jadi ini tanggung jawab kita ya. Jadi nanti Anda semua, Sally, ya, juga nanti jangan dibuat seperti ini ya. Oke. Setiap paragraf itu paling kurang harus ada satu citasinya. Paling kurang. Ya, apakah itu citasinya di awal kalimat atau di akhir daripada kalimat di paragrafnya ini ya, ada akhir paragraf atau di tengah. Kalau satu paragraf ini double citasinya atau ada berasal dari banyak sumber. Oke, lanjut ya. Nah, ini coba lihat. Ini apa? Ada kesalahan enggak? Coba lihat dulu. Coba Kofifa, lihat. Ada enggak? Minum ya. Bapak habis upacara tadi, ini lagi di kantor, ini lagi diusut. Ya. Coba lihat, ada yang salah apa enggak? Oke, silakan. Ayo, Mah Liza, ada nggak? Oke, lihat ya. Oke, jadi di sini ya, di sini banyak kita temukan kekeliruan. Antara lain sama dengan yang tadi ya. Tadi. Oke, membuat subbab yang tidak perlu. Ya, membuat subbab yang tidak perlu. Ya, ya. Segianya ini 21 ini hilang. Ini jadi 21. Ya, ini nggak ada maknanya. Dalam bab ini akan dibahas lebih lanjut kapasitas fiskal. Ya, bahas saja kapasitas fiskal langsung. Ingat ya? Ya kan? Bab kapasitas fiskal, apalagi yang berkenaan indeks pembangunan manusia, dana alokasi umum, ya kan? Dana bagi hasil. Silakan. Tapi ini tidak perlu. Ya, jadi sains itu straightforward, ya kan, simple, ya kan, jadi tidak berbelit-belit, keilmuan itu ya. Oke. Kemudian apa yang kita temukan di sini, ya, teknik citasi dan penyiapan paragraf kurang dipahami. Kenapa? Karena ada citasi yang kurang sesuai, ya, kurang sesuai dan berulang-ulang. Kemudian juga paragraf yang kurang mengikuti EYD yang baik. Ya, nah ini saya lihatkan ya, ini bab 2-nya, ini halaman 8, ini halaman 9, dan ini halaman 10-nya. Anda lihat ini ya, halaman 10-nya ini ya. Ya, begitu panjangnya, ya, begitu panjangnya satu paragraf, ya kan? Jadi kalau nanti panjang paragrafnya, coba dipertimbangkan, ya, mungkin paragraf itu bisa dibagi atas 2, atau isinya, ya, yang berbeda. Kalau isinya berkaitan ya bagi dia 2, ya kan? Buat formulasikan 2 apa? 2 kalimat utamanya ya, atau disimpelkan kalimat-kalimatnya. Ini begitu panjang ini, lebih daripada 2 halaman. Halaman 11-nya masih ada. Karena ini masih lanjut ini ya. Oke. Ya. Oke, kemudian lagi di dalam satu kalimat yang panjang ini jangan berulang-ulang kita merujuknya. Ini kan rujuk ya, Undang-Undang nomor 13.
ya. Kemudian lagi Undang-Undang Nomor 13 itu kan tidak boleh, ya, tidak bagus kecuali ada diperantarai oleh pendapat orang lain. Boleh dalam satu paragraf 2 kali kita mensitasi, menempatkan sitasi yang sama apabila kalimat yang pertama dengan pendapat kita itu diantarai oleh pendapat orang yang lain, boleh. Tapi kalau karena ini tidak ada antaranya, ya, ini kan tidak ada pendapat orang lain ini kan, menurut ini kemudian lanjut lagi menurut ini, ya sama ya kan. Ini berarti lanjutan pendapat ataupun berasal dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2024, ya. Nah, jadi itu tolong dianukan nanti, diingat-ingat, ya, diingat-ingat sewaktu kita menyiapkan, ya. Jangan nasi saja kita muncul lagi di bawah ini menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2024, padahal kita udah nyebutkannya di sini, ya. Kecuali di tengah ini, di tengah sini ada pendapat orang lain, boleh, ya, 2 kali muncul. Oke? Oke, nah, saya stop yang ini sebentar. Saya lihatkan dulu, ya. Oke. Sebentar ya, sebentar. Oke, nampak? Nampak ya? Nampak, Pak? Nampak Sally? Oke, ini kebetulan mahasiswa yang sedang saya bimbing, ya. Nah, jadi dia bab 21 landasan teori. Nah, ini yang salahnya itu. Semua yang ada di sini adalah landasan teoritis. Ya. Nah, oke, itu salahnya. Kemudian saya sampaikan, kemudian ini penulisan, ya. Menulis, kalau sudah ada 2 ini di atas ini, jangan lagi balik ke 1, 2, 3. Itu di Anda bisa lihat itu di Word, ya. Kalau udah 1, 1, 1, titik 1 kan, di bawahnya itu jangan diperbesar kembali. Nah, buatlah A atau, ya, atau apa tanda I gitu, ya. Jadi ini baliknya ke A gitu, ya, atau B. Oke, kemudian ada di sini yang saya sayangkan semalam, ya. Dia membuat lagi, walaupun ini banyak, ya, banyak. Baru sekarang saya kritisasi. Banyak saya temukan di apa? Di tesis-tesis mahasiswa kita di MM. Oke. Dan dia ada bab namanya, oke, ini dia. Penelitian terdahulu. Ya kan? Oke. Ya. Mungkin saya beda pendapat juga dengan yang lain. Oke. Cuman saya sudah nyarankan juga ke rekan-rekan di prodi juga. Ya, kita hindarilah ini. Membuat penelitian terdahulu ini. Penelitian terdahulu ini kita masukkan ke subbab-subbab yang ada tadi. Subbab mana? Misalnya brand awareness kan? Sewaktu kita cerita tentang brand awareness, kita masukkan hasil penelitian orang ini sebagai rujukan. Ya, nah, ini proposal, ya, proposal MM ini sedang saya periksa. Ya, jadi saya minta tidak usahlah Anda membuat ini lagi, tetapi ini dimasukkan ke dalam cerita brand awareness tadi, ya. Ini dia datanya, ya, variabelnya ini
berdasarkan data yang diperoleh penelitian secara parsial, brand awareness memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, misalnya ya. Jadi saya minta yang bersangkutan ini mahasiswa ini memasukkan pentingnya brand awareness ini di dalam meningkatkan keputusan orang membeli di bagian brand awareness, cerita subbab brand awareness. Citasinya Arianti, kan gitu ya. Kenapa? Karena semuanya penelitian terdahulu berkenan dengan tema yang kita kaji, itu kuncinya ya. Jadi tidak perlu ini catatan bagi kita sebagai penulis, sebagai mahasiswa yang menyiapkan proposal, ya kan nyari ini kan, kita mencari ini, kita buat rumusan, ya. Nah, jadi ini kerjaan mahasiswa memang, ya kan. Ini menurut Damayanti et al. Tahun 2021, ya kan, marketing berpengaruh positif terhadap brand image, kan gitu kan. Itulah yang kita tulis, brand image semakin tinggi baik media untuk marketingnya, maka brand image semakin tinggi. Itu kan sudah kita ceritakan di tinjauan pustaka kan, ada di bagian subbab tadi ya. Oke. Nah, jadi ini perlu kita siapkan sebetulnya sebagai catatan kita untuk masing-masing artikel ya, masing artikel yang kita baca ya. Oke. Kemudian di bawah lagi ditutup dengan ini, saya sarankan ya, mana tahu nanti ada dapat pembimbing ya, pembimbing yang mana meminta harus ada kerangka konseptual, itu boleh ya, boleh kita include di dalam di dalam proposal atau tesis kita. Cuman tempatnya yang mungkin keliru ya. Nah, cobalah posisikan kerangka konseptual ini di bahagian bab 1 ya. Kalau bab satunya ada hipotesis ya. Nah, jadi tempatkan ini jangan di bab 2. Kenapa? Bab 2 itu maknanya adalah atau isinya adalah tinjauan pustaka. Ya, ini kan bukan tinjauan pustaka kan? Ya, bukan tinjauan pustaka. Jadi posisikanlah di bab 1 setelah hipotesis ya. Hipotesis. Ini baru mau seminar mahasiswanya ya. Mau seminar. Kebetulan kemarin dikirim ke saya ya. Oke. Ini hipotesisnya ya. Nah, jadi sebelum hipotesis kita tempatkan. Oke, Bapak tutup yang ini ya. Tutup yang ini. Jadi jangan sampai kita menambah informasi ya. Informasi itu tidak salah ya, tetapi tidak sesuai posisinya ya, dan juga kontribusinya terhadap proposal kita kan atau tesis kita. Jadi kalau kita cerita bab 2 ya, anggaplah kita ini sudah cerita tentang penyiapan laporan dan tesis ya, langsung ya. Kenapa? Karena bab 1, bab 2 dan bab 3 ini adalah juga bagian daripada tesis, tidak berbeda aja. Oke.